Menurutmu dunia nyata sama dunia maya itu sama nggak? Beda. Dari konteks nama aja udah beda. Iya. Maya dan nyata. Kalau di zaman dunia maya sekarang ya, kenapa saya lebih suka membahas dunia maya? Karena kenyataan udah kita jalani setiap hari. Seharusnya kalian belajar lebih bijak dalam menanggapi kenyataan. Kalau kalian bawa ke dalam dunia maya, ya jangan bawa dunia kenyataan yang udah kalian alami sebetulnya gitu. Contoh nih, kalau ada orang barbar di dunia maya itu hanya sekadar maya gitu loh. Kalau kalian tanggapin, ya itu mungkin sebagai hiburan, seharusnya seperti itu. Apalagi kalau dunia mayanya itu bersifat hoax, ya jangan langsung ditelan gitu loh. Cari kan, itu dunia maya beda. Kalau dunia nyata boleh lah, karena kita mendapatkan sumber atau cerita atau langsung kita melihatnya, itu boleh diambil dengan perspektif pribadi gitu. Maka dari itu dunia maya bagiku ya dimana pikiran kita bisa tersalurkan gitu. Iya, kan di dunia maya kita bisa cerita dimanapun. Cerita kita di dunia maya, tapi orang yang melihat di berbagai tempat. Iya. Beda dengan dunia nyata. Kita punya keresahan, kita tulis di tulisan, ya udah kita doang. Kalau kita nggak nge-share, nggak kita berbagi dengan mungkin bicara atau cerita, ya siapa yang dengarkan, siapa yang mau baca, siapa yang mau melihat karya kita. Tapi di dunia maya kita bisa gitu loh. Bisa jadi siapa aja ya. Iya, bisa jadi siapa saja. Iya, dan di balik dunia maya juga kita tidak akan tahu gitu siapa pelaku sejatinya gitu. Kan udah jelas maya gitu. Jadi dunia maya baik untuk kalian berbagi mungkin kesombongannya seperti TikTok gitu. Terus cerita. Wah, murah banget. Seperti cerita Setan gitu ya. Keresahan di Twitter boleh gitu. Mau berbagi traveling atau ekspor pakai Instagram ya boleh. Mau berbagi podcast kayak BB gini, tinggal klik record, upload di YouTube. Tapi sebenarnya yang mau aku bahas di sini adalah apakah bersosial media juga perlu tata krama? Loh ya beda, kan udah dibilang dari awal beda. Nah, ini nggak ada tata krama karena dunianya dunia maya. Nah, ini gitu. Kalau memang ada tata krama, tolong pemerintah bikin undang-undang tata krama dunia maya dan masukkan kurikulum. Tolong, hei Anda yang buat kurikulum di sekolah-sekolah, tolong bikin tata krama untuk bersosial media. Enggak, yang aku bahas ini serius ini. Bennett. Enggak, yang mau aku bahas adalah ya tata krama di sosial media, karena kita kan dalam perspektifku itu perlu. Kenapa? Ya karena kita sebagai makhluk sosial. Ya tetap. Entah itu di dunia nyata atau dunia maya, semuanya kita masih masuk makhluk sosial yang ya harus bersosialisasi dengan makhluk lainnya gitu, saling membutuhkan dan lain-lain. Begitupun tata krama di dunia nyata dan di dunia maya itu perlu dipakai gitu. Nah, semisal di dunia maya pun kadang kita nggak jauh dari hal-hal yang terjadi di dunia nyata. Contohnya menegur. Semisal kita ngupload karya tulisan, terus di sana ada salah titik koma, aturan tanda baca yang tidak sesuai dengan PUWBI, itu kadang di komen dan semua orang lihat itu. Mungkin dia sebelum komen dia punya permasalahan sendiri kenapa dia langsung mengomen dengan cara yang tidak beretitude. Mungkin dia pernah dikomen juga, akhirnya dia melampiaskan atau membalas dendam untuk mengkoreksi. Iya. Kadang mungkin ya. Iya, kadang orang itu perspektif. Ada beberapa orang yang ketakutan, dan ketakutan itu menjadikan mereka menjadi buas dan menggigit orang lain. Ada beberapa orang yang takut itu mereka melampiaskan ketakutan mereka dengan cara menggigit orang lain biar orang lain merasakan ketakutan mereka juga. Enggak, ya intinya gitulah. Maksudnya padahal ya alangkah lebih etisnya ketika, dan ini banyak terjadi di dunia literasi. Contoh, ketika orang nulis karya di komen, padahal dia nulis bukan karya, melainkan keresahan gitu kan. Atau telling story aja ya. Bercerita tapi ya tanpa tanda baca dan lain-lain gitu ya, bodo amat, yang penting di situ dia jelas nulis dan koma dan ini gitu. Dia gak terlalu memerhatiin aturan menulis harus seperti apa, diksinya gimana dan lain-lain gitu.
dan itu di komen gitu. Di komen di wall pribadinya, dan nggak etis menurutku gitu. Kenapa? Karena pertama, si penulis itu nggak ngirimin karya tulisannya di grup literasi yang emang dia butuh koreksi untuk dievaluasi, atau komenan para juri lagi ikut lomba dan lain-lain. Kan enggak juga, dia hanya menuliskan keresahan nih, ya udah gitu, terus di komen, kak tolong ininya apa, kurang ini, kurang titik, kurang koma, kurang ini, terus ini juga apa, konfliknya kurang dan lain-lain. Dan yang minta koreksi itu siapa? Kan nggak ada juga gitu. Iya. Itu terus kayak menurutku alangkah lebih etisnya ketika kita mau ngomen karya orang, semisal kita kurang srek dengan tulisannya, entah itu dari tanda baca yang tidak mengikuti aturan yang udah diatur sama UEB, itu kan bisa di screenshot, dikirim lewat inbox secara baik-baik. Itu kan lebih etis gitu kan, secara personal gitu. Ya sama kayak di dunia nyata, kita kan sebagai manusia juga nggak suka ketika ditegur di tempat umum secara langsung di depan orang-orang, karena itu akan malu. Dan entah sih, mungkin yang aku lihat ya, banyak penggiat literasi yang kayak gitu, menurutku kurang etis gitu. Kenapa? Karena ketika di tempat umum, ya sebenarnya kolom komentar itu umum karena semua orang bisa lihat gitu. Itu kurang etisnya adalah ketika kita negur orang di tempat umum, di sana akan ada orang yang malu karena kesalahannya, dan ada orang yang merasa benar dengan kebenarannya. Akhirnya ada orang yang jatuh dan ada orang yang naik. Di situ yang aku kurang suka gitu. Akhirnya kenapa sih nggak coba di inbox aja, kan beres toh, masalah kayak gitu doang sepele, tapi kenapa harus diajarin juga gitu. Namanya juga kita makhluk sosial dan kita harus bersosial ya, entah di dunia nyata atau di dunia maya. Makanya disebut sosial media. Cuma medianya aja yang beda, sosialnya kan seharusnya tetap sama gitu. Iya, tapi kan orang menanggapinya itu dunia nyata yang dunia maya yang tidak terlihat seperti itu. Tapi di situ sebenarnya tingkat tertinggi sebelum sosial itu adalah kesadaran diri gitu loh. Contoh nih, orang nulis, kenapa langsung kok dijudge seperti itu? Kenapa sih dia nulis seperti ini dia tanpa EYD gitu ya? Kok nggak pakai EYD? Apakah dia itu sebenarnya tahu nggak sih EYD kayak gitu? Nah, perspektif, oh mungkin dia tahu. Itu baik, orang yang berpikir positif. Kedua, itu saja bagi orang yang mau ngejudge itu kesadaran diri itu lebih diletakkan dulu, jangan langsung komen seenaknya sebelum bersosial. Ya merasa dia udah tahu aturan-aturan menulis dan lain-lain, lebih baik gitu. Iya, tapi rata-rata kan ketika dia tahu terus ngelihat tulisan yang nggak pakai aturan menulis, akhirnya dia komen, kak ini harusnya gini, padahal yang dituliskan adalah keresahan, bukan karya tulis yang mau diterbitkan gitu. Ya boleh, tapi bukan tapi ya, seharusnya apa yang dilakukan oleh penulis saya harap siap gitu loh. Dan siap dengan apa? Satu, dengan mentalitas, kedua dengan siap akan kegagalan dan dikoreksi dan lain-lain gitu, meskipun banyak orang gitu. Dan kita juga harus terima juga dikoreksi seperti itu. Kenapa? Itu koreksi itu untuk membangkit kita gitu. Tapi kita juga punya alasan yang pribadi atau private mengapa kita memakai cara yang seperti ini. Mungkin itu sebagai personal branding ya. Yaitu tadi, dalam dunia maya kan boleh sah-sah aja kamu mau pakai sombong kayak mau pakai apa, tapi dunia nyatanya mungkin dia dermawan atau kebalikannya lebih sabar gitu ya. Itu sebagai personal branding. Bagi penulis siap-siap aja gitu, sebagai apa, siap akan kegagalan, dikoreksi, terus akan kesalahannya gitu, menerima kritik ya fine gitu. Ya kritik itu sebenarnya baik ketika dibarengi dengan saran, dan itu emang bagus, cuma niatnya baik. Menurutku caranya yang salah. Menurutku ya, caranya yang salah. Kenapa nggak menegur lewat private aja? Karena selama ini ketika aku menuliskan keresahan, banyak orang yang bertanya kok bisa menuliskan keresahan itu secara gamblang, dan kok nggak takut dikoreksi sama orang lain. Ya bukan nggak takut, pertama emang belum, yang kedua ketika dikoreksi ya aku bakal ngasih alasan kenapa aku nggak pakai aturan menulis, karena ide itu cepat hilang. Bayangin kalau aku harus nulis terus mikir ini tanda bacanya bener gak, kayaknya ini diksinya kurang deh, wah konfliknya kurang pas, hilang duluan itu ide gitu. Akhirnya kita juga belajar ya. Sebenarnya aturan-aturan itu semua penulis saya kira udah tahu, tapi kita
bagaimana tetap menuliskan apa yang ada di otak dan mengeluarkan ide-ide supaya terstruktur, meskipun EYD salah itu tetap kita salurkan. Nanti kita ada koreksi, editor diletakkan di akhir. Di akhir, jangan kita pas nulis terus editor juga ikutan gitu kan. Iya. Kan itu nggak enak gitu, keburu idenya hilang gitu, dan itu yang saya terapkan gitu. Dan sebenarnya saya geram karena emang udah nemuin berbagai macam kasus seperti ini gitu di dunia maya. Ketika orang-orang mulai berani berpuisi, ketika orang-orang mulai berani menulis tentang keresahan kehidupan mereka pribadi, yang mereka inginkan bukan koreksian, tapi emang ngerasa lega ketika mereka menulis. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika orang di komen tentang tulisan, tulisannya kurang ini, seharusnya ini, dia tanpa memuji dulu langsung ngoreksi, karena dia merasa tahu kalau dia bisa ini bisa itu gitu kan. Tulisan saya tahu tata bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu, tulisnya harus gini. Akhirnya diluapkan semua di kolom komentar, dan tanpa dia pikirkan sebenarnya dia gak pernah mikirin, apakah dia gak pernah mikirin perasaan si penulis. Gak semua penulis, gak semua orang yang nulis keresahan bisa speak up kayak aku untuk ngebales komenan dia. Orang capek-capek bikin puisi, nyari kosakata yang pas, diksi yang pas, konfliknya gimana, diluapkan dengan perasaan sepenuhnya ketika dia nulis. Tiba-tiba dapat komenan masalah tata bahasa, dan akhirnya dia malu, dia ngedown, dia nggak berani cerita ke siapa-siapa. Dia kira karyanya jelek, akhirnya dia gak lanjut nulis. Dan itu yang susah. Itu yang susah untuk membangkitkan mental mereka ketika mereka ngedown itu. Akhirnya mereka cuma apa? Cuma nge-share postingan-postingan yang menurut mereka bisa mewakili perasaan. Karena mereka gak bisa menuliskan keresahan mereka masing-masing dengan tulisannya sendiri, karena takut judge lah, karena takut inilah, takut itulah gitu. Akhirnya mereka cuma ya udahlah scroll aja gitu. Padahal ya apa salahnya? Kadang saya heran sama orang-orang yang ketika orang nulis keresahannya, dia selalu ngoreksi tulisannya gitu. Ada masalah hidup apa gitu? Apakah jangan-jangan orang seperti ini di real life nggak asik gitu? Contohnya nih, bisa jadi karena so asik di sosial media bisa berkebalikan di dunia nyata. Semisal ya, dia punya temen nih, bikin status WhatsApp. Aduh hari ini capek nih, atau hari yang melelahkan. Di ujung kalimat gak ada titik pak, terus dikomen sama dia gitu kan, tolong itu titiknya kurang, itu kan kalimat, jadi ujungnya itu harus pakai titik. Gimana gak kesel tuh yang bikin status? Orang gue lagi ngeluh, dikomen masalah titik doang gitu. Atau jangan-jangan status teman-temannya itu di hide dari dia gitu. Biar gak dibaca lah, pusing gue dikoreksi mulu gitu. Ya kan sesimpel itu malah bisa menimbulkan orang-orang ketidaknyamanan bersosial media. Padahal sosial media itu adalah peralihan dari kenyataan gitu. Cuma tempat mereka berlari dari kerasnya kehidupan dan kerasnya kenyataan di kehidupan gitu. Akhirnya mereka lari ke sosial media, di sosial media juga digituin, dikoreksi lagi. Padahal cuma masalah sepele. Akhirnya ya mereka males lah gitu. Ya udahlah gitu. Ya, kalau saya sendiri sebelum bersosial, alangkah baiknya kita itu ya sadar diri aja dulu siapa kita. Kalau kita memang fokusnya sebagai penulis ya oke, fokus aja gitu loh, jangan melihat kanan kiri gitu ya. Satu, kalau dia pernah ditulis dan jatuh karena koreksi orang lain, ya bangunlah gitu loh. Kamu jangan seperti dia, tapi tetap sebagai kamu yang tetap menulis gitu. Kalau memang tulisanmu tujuannya untuk novel ya beda gitu loh, jangan di-post dulu, dikoreksi dulu, nulis dulu terus dikoreksi, atau cari orang korektor. Ya kan tujuannya kan untuk novel, beda kalau diterbitkan. Diterbitkan lah. Kalau orang di sosial media itu belum tentu dia punya tujuan yang seperti orang-orang yang berpikir kapitalis gitu loh. Kita hanya menyampaikan keresahan. Jadi alangkah baiknya kesadaran diri ini maksudnya apa ya gitu. Ketika menulis cerita panjang, belajar menulis gitu.
meskipun EYD masih salah tapi konteks atau ceritanya menarik gitu, akhirnya iri kok bisa sih ini tapi EYD-nya salah tapi banyak orang yang suka, banyak orang yang share gitu ya, banyak orang yang baca gitu ya. Mungkin kalau orang Jawa bilang jancuk gitu. Simpel ya. Iya, udah. Simpel aja jancuk. Bahasa Inggrisnya ya what the fuck, Iya. susah gitu. The fuck bitch. Mantep banget kan. Ya di situ aja sih menurut saya masalah dunia maya sama bersosial itu ya, kesadaran diri dulu aja gitu. Kalau kita memang mau bergabung ke dunia yang maya, ya silahkan letakkan kesadaran diri Anda. Kalau memang Anda adalah orang yang baik, jadi orang baik. Kalau mau jadi orang jahat, jadilah orang jahat sekalian, karena dunia maya gitu brandingnya ya. Tapi kalau di situ ada rasa apa ya, bersosial media tapi untuk menjadi orang yang benar juga nggak enak gitu. Nggak enak gitu. Intinya ya namanya juga kita makhluk sosial, ya dia bersosial lah. Iya. Mau sosial di dunia nyata atau dunia maya gitu. Kan ketika kita nggak mau maka kita jangan kalau kita mau maka kita harus Iya, harus kalau aktif. kita mau dihormati ya kita menghormati, kalau kita mau dihargai ya kita juga harus menghargai gitu. Jadi hubungan aktif sama pasif itu juga harus terjaga untuk menyeimbangkan kehidupan atau pola pikir gitu, pola bersosial ya, baik itu dunia maya atau dunia nyata gitu. Saya sukanya sih ketika di kenyataan gitu ya, ternyata kenyataan itu juga seperti dunia maya. Pernah berpikir ketika dunia nyata itu seperti dunia maya? Ya, Pernah. Ya udah dipikir aja dulu, jangan dilanjut. Ngopi dulu dong. Intinya apa? People are fake. Five. What do you want? Ya, close the door, close the window. Close your underwear. Ya, angkat sempak. Hujanan pak, hujan weh.